Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, maraknya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak ini menjadi perhatian publik. Salah satunya terjadi kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Palembang hingga merenggut nyawa seorang anak berusia 13 tahun. Dan mirisnya, 4 tersangka diantaranya adalah juga anak-anak. Maraknya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak kini menjadi perhatian publik. Salah satu kasus tersebut terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, yang menewaskan siswi SMP berinisial AA berusia 13 tahun. 2 hari sejak ditemukan jasad korban, aparat penyidik berhasil menangkap tersangka pembunuhan dan pemerkosaan korban sebanyak 4 orang. Mirisnya, di antara mereka masih anak-anak, usia 12 tahun dan 16 tahun. Peristiwa ini seakan menambah kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Tercatat, pada rentang Januari hingga November 2023, terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 12.158 korban diantaranya adalah perempuan. Dan kita akan membahas langsung bersama psikolog anak, Vinandita Utari. Kita akan sapa. Selamat siang Mbak Vinandita. Iya, selamat siang Mas Akbar. Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Wah, ini ngeri-ngeri sedap kasus yang di Palembang nih Mbak. Ini terjadi lagi kembali kekerasan pada anak begitu ya, hingga merenggut nyawa. Dan yang ngeri-ngeri sedap dilakukannya juga oleh anak-anak. Tanggapan Anda? Iya, sebelumnya saya turut prihatin dengan kejadian yang telah terjadi ini, dan memang yang sangat memprihatinkan adalah dan membuat mungkin hati merasa miris gitu ya, bahwa pelakunya ternyata di bawah umur dan sesama teman juga gitu ya, artinya teman-teman mereka juga pelakunya. Dan ini juga perlu dari perhatian dari orang tua, yang tidak hanya dengan orang tua, tapi juga saya rasa dari perhatian dari lingkungan, yaitu dari guru, bagaimana cara mereka mengedukasi di sekolah, kemudian juga dari orang tua, bagaimana mereka memantau pertemanan anak-anaknya. Dan yang berikutnya adalah pendampingan tentunya bagi keluarga korban. Karena kalau kasus yang ini, yang sekarang di Palembang ini kan korbannya sudah wafat begitu ya, sampai dengan meninggal gitu. Tentunya juga yang perlu didampingi adalah orang tuanya, dari pihak orang tua. Namun ketika masih hidup mungkin juga akan ada pendampingan terhadap korban. Tapi ketika kasus yang ini korbannya sudah wafat, sehingga perlu ada pendampingan terhadap keluarga korban, yaitu orang tuanya. Perlindungan terhadap hukum, pendampingan rumah aman bagi keluarganya untuk menghindari juga ancaman-ancaman yang terjadi di luar setelah kasus ini terjadi gitu ya. Diharapkan ini juga mendapat perhatian. Jadi bukan saja selesai sampai di ranah hukum, tapi juga bagaimana pendampingan psikologis, terutama untuk kesehatan mental bagi orang tua korban. Baik, Mbak Vinandita, ini menurut penyelidikan begitu ya, ini latar belakangnya juga disebabkan oleh asmara begitu. Kalau Anda menanggapi hal ini gimana? Anak-anak ini kan masih di bawah umur. Ya, untuk ini banyak juga gitu ya, bahwa orang tua kadang-kadang lengah ketika melihat anak saya aman gitu bermain dengan si A, bermain dengan si B gitu ya. Tapi tentu juga yang perlu diawasi adalah apa sih yang dia lakukan, aktivitas apa sih yang sedang dilakukan oleh anak saya dan dengan teman-temannya. Sehingga perlu juga untuk dilihat dengan siapa anak saya bermain, di mana mereka melakukan aktivitas bersama, dan kemudian apa saja paparan apa saja sih yang sudah mereka lihat, yang sudah mereka alami, yang sudah mereka dengar. Contohnya apakah ketika bermain bersama mereka mungkin menonton tayangan yang untuk orang dewasa gitu ya, atau mereka membaca buku yang berbau pornografi, atau mereka mendengar cerita-cerita, atau mereka mendengar kisah yang memang berbau pornografi, sehingga terpapar dengan
kondisi yang negatif tersebut. Selain itu juga untuk melihat juga nih apakah kedekatan ya, kalau misalnya ada hubungan asmara atau tidak, kita juga harus melihat apakah memang anak saya misalnya ada kedekatan nggak hubungan asmara dengan seseorang, atau ada ketertarikan nggak hubungan asmara dengan seseorang. Dan jangan sampai bahwa kita merasa aman, mungkin anak saya pergi dengan si A, dengan si A, terjadi ketika orang tua itu menggali informasi dari anaknya. Contohnya misalkan ketika orang mengajak anaknya untuk berbicara, kita gali perasaan anak dari apa sih yang sudah kamu lakukan tadi, kemana saja, kemudian apa yang terjadi misalnya, oh ya kamu kenapa misalnya nggak suka dengan si A, atau kenapa kamu sukanya dengan si B gitu. Jadi enggak, dari minat anak itu juga kita bisa tahu sebetulnya anak ini yang dia lakukan apa sih aktivitasnya. Dan yang berikutnya adalah pembekalan orang tua terhadap anak. Berikan pemahaman pada anak ya bahwa jangan mudah percaya pada orang yang baik itu sudah dikenal maupun apalagi orang yang sudah lama dikenalnya gitu. Jadi ajarkan pada anak jangan mudah percaya pada orang atau ajakan-ajakan iming-iming yang sekiranya bahkan bisa menjurus ke arah-arah yang misalnya negatif. Contoh misalkan diajak pergi atau diajak jalan ke daerah yang sepi, ke daerah yang sempit, ke tempat-tempat yang gelap misalnya, itu perlu diwaspadai. Bukannya kita menaruh kecurigaan yang tinggi terhadap anak, bukan, tapi ini adalah bentuk waspada orang tua terhadap perilaku atau pergaulan anaknya itu sendiri. Apakah anak seusia mereka ini sudah dapat dikatakan memiliki perasaan suka dengan lawan jenis begitu? Apakah ini juga dampak dari tayangan, tontonan, apa yang mereka konsumsi sehari-hari sehingga membentuk sebuah persepsi tentang berpasang-pasangan yang dalam tanda kutip belum tepat waktunya? Mbak Vinandita? Iya, kalau dilihat dari usia, ya Mas, ya silakan. Kalau dilihat dari usia, memang sebetulnya ya biologis itu kan ketika anak itu sudah mulai akhir kali ya, untuk itu lemah dan ada berbalik, berarti anak saya ini belum tahu apa-apa gitu. Padahal sebetulnya tidak begitu. Ketika biolog bermain dengan peer groups-nya, anak-anak ini kan sudah mulai merasakan, oh iya dia laki, dia perempuan, gitu. Saya laki, saya perempuan. Nah, perbedaan jenis kelamin ini kan sudah mulai jauh dari masa remaja gitu. Namun kadang orang tua merasa bahwa oh anak saya baru tahu di remaja, padahal tidak demikian gitu. Padahal usia ketika dia sudah mengenal jenis kelamin, dia sudah mulai tahu ada ketertarikan, misalkan ya, ada idola. Kalau masih kecil mungkin tahunya idola gitu ya. Oh saya idolanya sama yang ganteng, sama yang cantik gitu kalau untuk usia anak-anak. Tapi ketika memasuki usia dan sudah mulai tahu apa yang dia lihat. Nah, kita tarik lagi mundur. Ketika di masa kanak-kanak, kadang sukanya goyang-goyang misalnya ya, maaf. Tapi ternyata dia menikmati sensasi. Ketika dia menggoyangkan badannya atau dia menikmati sensasi, nah itulah yang harus diwaspadai. Kita katakan sedang apa, kalau dia mungkin menarik diri di pojokan sendiri, nah itu juga perlu digali apa yang sedang kamu lakukan, nah gitu. Dan juga ruang terbuka, artinya ketika dia bermain gadget gitu ya, apakah itu tab, handphone dan segala macam, dia bisa mengakses segala macam, berbagai macam yang dia bisa akses, itu harusnya berada di ruangan terbuka. Jangan sampai anak itu dia memojokkan diri, kemudian di belakang gitu ya, sehingga orang tua tidak tahu sebetulnya apa sih yang sedang dia cari, sebetulnya apa sih yang sedang dia mainkan atau lihat gitu. Sehingga kalau penerapan dalam rumah kita merujuk pada ilmu, seharusnya itu memang adanya di areal terbuka, dan usahakan ketika anak sedang mengakses gawainya, itu usahakan di areal yang orang tuanya bisa lihat lewat belakangnya, sehingga bisa tahu apa yang anak-anak lihat dan tonton.
Baik, ini kan berarti butuh pengawasan orang tua untuk mengontrol anak-anak mendapat informasi apa saja begitu. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, informasi sekarang mudah banget didapatkan begitu di mana saja. Pasti celah kesempatan ini makin semakin banyak begitu. Lalu bagaimana jika anak-anak sudah tertangkap begitu, terlihat mendapatkan informasi-informasi, tontonan-tontonan seperti tayangan-tayangan yang tidak pantas begitu yang sudah dikonsumsi. Apa langkah orang tua untuk bagaimana anak ini tidak terpapar karakter-karakter atau tayangan-tayangan tersebut sehingga melakukan hal yang sama begitu. Mbak Finandita jangan dijawab terlebih dahulu karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia dan kita masih melanjutkan diskusi bersama dengan Finandita Utari selaku psikolog anak. Mbak Finandita, ini bagaimana jika anak-anak sudah terlanjur terpapar dengan konten-konten senonoh begitu? Ya, jika sudah terlanjur terpapar, memang harus diberikan psikoterapi ya, artinya harus diberikan pendampingan, intervensi terhadap anak, namun juga terhadap orang tuanya. Jadi tidak hanya anaknya, tapi juga orang tuanya. Karena apa? Karena ketika kita misalkan intervensi kepada anaknya, kita melakukan psikoterapi kepada anaknya dengan diberikan beberapa kali sesi, diberikan cognitive behavior therapy, salah satu contohnya ya, teknik di psikologi misalkan menggunakan CBT, cognitive behavior therapy. Kemudian itu hanya anaknya. Kemudian kalau lingkungannya juga tidak diberikan intervensi, itu sama saja tidak menyelesaikan masalah. Sehingga yang harusnya juga diberikan intervensi adalah selain anak adalah orang tuanya atau keluarganya, lingkungan di mana anak itu tinggal. Dan memang untuk merubah apa yang perilaku ya yang sudah terbentuk, terlanjur terbentuk, itu tidak bisa serta-merta misalkan oke 1-2 kali sesi datang lalu selesai, itu tidak bisa, sehingga butuh waktu dan komitmen yang sangat panjang untuk menyelesaikan permasalahan ini ketika anak itu sudah terpapar. Dan memang kendalanya adalah biasanya ketika memang keluarga itu tidak didampingi, ya misalkan tidak ada pendampingan dari konselor atau tidak ada pendampingan dari guru, biasanya lepas begitu saja. Artinya 1 kali 2 kali sesi sudah ikut, lalu dianggap selesai. Padahal yang namanya bentuk intervensi perilaku, apalagi kita menggunakan misalkan psikoterapi, itu tidak bisa jangka pendek. Jadi harus dengan jangka panjang dan komitmen juga yang tinggi dari keluarga dan juga pelaku ataupun anak yang sudah terlanjur terpapar dengan pornografi. Baik, untuk merubah behavior, untuk merubah perilaku sikap anak begitu tidak dengan proses yang singkat begitu, harus menggunakan proses yang panjang. Jika kita melihat realitas sosial pada kasus yang di Palembang begitu Mbak, ada 3 anak yang ditetapkan akan dilanjutkan proses hukumnya. 1 anak yang akan dilanjutkan proses hukumnya, 3 anak akan diserahkan ke dinas sosial. Yang menjadi pertanyaan, apakah 3 anak tersebut akan mendapat efek jera yang sama? Apakah pendampingan dari dinas sosial ini outputnya juga sama begitu sehingga dapat merubah perilaku dan sikap? Ini kan jangkanya katanya tadinya harus panjang gitu. Iya, untuk kasus ini karena memang pelakunya masih di bawah umur atau anak-anak, tentunya berbeda gitu ya, berbeda peradilan hukumnya dengan yang sudah dewasa. Namun bagi mereka pelaku di bawah umur atau anak-anak ini pun juga harus tetap mendapatkan efek jera. Jadi kalau kita melihat dari behavioristik gitu ya, ilmu psikologi, ilmu behavioristik, ilmu perilaku, harus ada hubungan sebab akibat nih, harus ada tanggung jawab atau bentuk kompensasi yang sudah dilakukan gitu ya. Artinya ketika sudah melakukan sesuatu tindak kejahatan, tentunya harus ada bentuk efek jera yang memang ditimbulkan atau yang diberikan kepada pelaku tersebut, sehingga anak-anak ini bukan hanya dibina, misalkan kita berikan jadwal harian, kemudian kita berikan tadi ya mungkin di dinas sosial mungkin akan ada timnya sendiri yang akan melakukan misalkan psikoterapi bentuknya atau bentuk pelatihan psikologi lainnya gitu, tapi juga harus ada efek jera. Nah, efek jeranya ini tentunya juga disesuaikan dengan usia mereka ya, usia anak-anak.
Dan bentuknya adalah bukan berarti mungkin hukuman yang secara seperti orang dewasa pada umumnya, tapi harus juga ada bentuk edukasinya di situ sehingga anak tahu bahwa apa yang sudah saya lakukan kemarin ternyata salah, ternyata keliru, dan konsekuensinya adalah saya harus melakukan misalkan ABC. Nah, program itulah yang harus dibikin atau harus dibuat oleh dinas sosial itu sendiri ketika memang sudah memasukkan atau menerima anak itu ke dalam tanggung jawab mereka. Saya ingin mengcapture kasus ini secara luas begitu dan mengkumulatif begitu, banyak sekali kejadian-kejadian yang melibatkan anak-anak begitu, baik sebagai pelaku maupun korban. Apakah Anda melihatnya peran sistem pendidikan di Indonesia ini belum dengan secara optimal memberikan literasi terkait seksual terutama? Iya, terkait dengan sistem pendidikan, sekarang ini saya lihat juga sudah banyak kayak di sekolah-sekolah, institusi ataupun kampus itu untuk semacam divisi atau semacam biro gitu ya, penanganan kekerasan seksual. Hanya saja mungkin untuk sosialisasinya belum banyak orang-orang yang tahu bahwa memang ada ya, sebagai contoh misalkan kalau di sekolah, ranah sekolah biasanya diambil alih atau dipegang oleh guru BK atau guru bimbingan konseling. Kemudian untuk di ranah yang lebih tinggi lagi kayak di institusi ataupun seperti di universitas itu ada bironya sendiri, ada divisi sendiri penanganan kekerasan seksual. Hanya saja sayangnya biasanya korban ini enggan untuk melaporkan atau merasa malu gitu ya. Biasanya kan ada dampak psikologis yang dia terima, yang diterima oleh korbannya. Apakah dia merasa malu ataukah merasa rendah diri ataukah merasa diri menjadi tidak berguna ketika saya harus melapor. Nah, ini yang perlu adanya juga pendampingan dan keberanian untuk berbicara dari sisi korban maupun juga dari sosialisasi tadi ya. Kalau di sekolah ranahnya ya tentunya dari guru BK harus masuk ke kelas-kelas, memberikan pemahaman atau memberikan pelajaran tentang keputrian contohnya, tentang do and don'ts, apa yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan, tentang apa yang pantas dan tidak pantas kamu lakukan, baik itu di depan umum ataupun itu di area pribadi gitu ya. Artinya anak-anak itu mulai dari sekolah dasar sudah harus tahu bahwa ada private area dan juga public area. Apa sih yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan di ruang umum dan di ruang publik, sehingga mereka akan tahu batasan-batasannya bahwa ini yang saya lakukan baik atau tidak baik. Baik. Terakhir, Mbak Finandita, himbauan kepada mungkin seluruh masyarakat dan juga khususnya orang tua sebagai gerbang utama? Ya, untuk orang tua yang pertama adalah kita memang harus mencermati dengan siapa anak kita bermain gitu ya. Bukan cuma kita merasa bahwa oh aman kok anak saya laki-laki atau sebaliknya oh aman kok anak saya perempuan. Tidak demikian, karena baik anak laki-laki maupun anak perempuan penerapannya juga tetap sama saja, bahwa mereka punya dunianya sendiri, mereka punya dunia bermainnya sendiri, sehingga kita juga harus tahu dengan siapa mereka bermain, siapa mereka bergaul, dan juga pengawasan itu perlu sekali. Artinya ketika kita mengawasi anak-anak itu juga berarti kita melakukan pendampingan. Jagalah komunikasi dengan guru atau pihak sekolah sehingga kita tahu aktivitas apa sih yang sedang dilakukan di sekolah. Apakah betul anak saya pulang sekolahnya larut sampai sore, apakah ada pelajaran tambahan, apakah betul. Sehingga dari situ orang tua bisa tahu bahwa memang anak saya ini bermainnya di tempat yang aman, bermainnya dengan orang-orang yang betul, dan juga yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah bukalah diskusi dengan anak gitu ya. Semakin orang tua membuka ruang diskusi dengan anak, maka anak akan semakin terbuka. Tapi sebaliknya, semakin orang tua menutup diri atau justru memojokkan perilaku anak, maka akan semakin membuat anak takut untuk berterus terang tentang apa yang dia hadapi. Peran orang tua menjadi penting begitu ya, bagaimana melakukan pendekatan kepada anak, memberikan pengertian terkait literasi tersebut. Terima kasih Mbak Finandita telah memberikan pandangan bersama kami di Halo Indonesia. Selamat beraktivitas. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat sumber mata air jadi sumber energi listrik. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.